Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar Rek? Ketemu lagi sama Cak Im UNED. Semoga semuanya tetap sehat karena akhir-akhir ini COVID-nya naik lagi. Sobat UNED, setiap tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Sebuah kehormatan bagi kawan-kawan pers yang memang layak untuk mereka, karena kalau kita melihat dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini, kalangan pers turut aktif berjuang mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sekali pahlawan kita yang merupakan insan pers, termasuk juga founding fathers Indonesia menjadikan pers sebagai wahana untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Bicara tentang pers, juga bicara tentang jurnalis, tentu tidak bisa dipisahkan. Jurnalis adalah profesi yang unik, karena seorang jurnalis ini dipandang sebagai orang yang banyak tahu, dan untuk menjadi seorang jurnalis butuh kemampuan tertentu yang ya istilahnya diperoleh dari bangku kuliah, walaupun ada juga insan pers yang otodidak. Dan bicara tentang pers, ada kaitannya dengan kampus, karena kampus adalah tempat kawah candra di muka dari insan pers. Maka memperingati Hari Pers Nasional, Untas Jember mengadakan podcast yang kaitannya dengan Hari Pers, namun masih ada kaitannya dengan dunia kampus, yaitu kita akan berbincang-bincang apakah seorang profesi jurnalis ini masih diminati oleh mahasiswa dan bagaimana kondisi pers kampus kita hari ini. Dan di antara kita sudah hadir para narasumber kita yang hebat. Yang pertama adalah Dr. Ilham Zubazari, atau sebetulnya namanya Muhammad Ilham ya Mas ya. Ini katanya nama kerennya ya. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Budaya, kemudian juga seorang budayawan, dan seingat saya dulu pernah juga melakukan kerja-kerja jurnalistik juga Pak ya di awal-awal reformasi. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua, karena kita membahas tentang pers kampus, nggak afdol kalau kita tidak menghadirkan pelakunya, yaitu Mbak Dwi Ilma Damayanti ya. Beliau adalah, kok beliau ya, kurang, Mbak Ilma ya, Ketua UKM Pers Pijar FKIP Untas Jember. Dan yang ketiga, ini sahabat kita, dan saya seharusnya panggil Cak juga karena saya tahu beliau adalah bonek garis keras ya, jadi harus dipanggil Cak juga. Mas Oriza Wirawan Ardiansah, jurnalis berita jatim.com, dan punya banyak karya, buku-bukunya luar biasa, terutama tentang sepak bola. Nanti lain kali kita bisa ngobrol tentang sepak bola dengan beliau. Dan kita juga kedatangan tamu istimewa, walaupun tidak secara tatap muka, namun dengan fasilitas Zoom, nanti dengan Bapak Lutfil Hakim, Ketua PWI Persatuan Wanita Indonesia Jawa Timur. Nanti beliau akan hadir di paruh kedua pertemuan kita. Dan kira-kira sejam ke depan kita akan berbincang mengenai pers kampus dan apakah profesi jurnalis ini masih menjadi idaman dari teman-teman mahasiswa kita hari ini. Saya ke Mas Ilham dulu, atau Cak Ilham ya. Nah, Cak, kalau saya dulu kuliah itu tahun 95, begitu susahnya mendapatkan informasi, bahkan kalau ada dulu itu musim apa ya istilahnya, entah itu tabloid atau stensilan gitu, kemudian difotokopi karena nggak mudah mendapatkan informasi pada saat itu. Dan kita punya anggapan, wartawan itu orang yang luar biasa, berani sekali dia menghadirkan fakta. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Ilham, Kak Ilham sebagai seorang dosen yang juga mengajarkan beberapa mata kuliah terkait jurnalisme, ini bagaimana sih pandangan adik-adik hari ini? Apakah mereka masih menjadikan profesi jurnalis itu sebagai sebuah idaman atau cita-cita gitu?
Oke, ya. Ya memang situasinya berbeda ya, dulu dengan sekarang. Kalau dulu sangat analog ya, semuanya harus diwujudkan dengan kerja yang kelihatan begitu. Sekarang kan serba digital. Nah, era digital ini juga membawa pengaruh yang luar biasa bagi generasi muda sekarang. Saya tidak menganggap bahwa era digital itu membuat mereka malas, tidak. Ini menjadi lebih mudah, gitu. Semuanya menjadi lebih mudah, sehingga upaya-upaya untuk, kalau dulu itu harus kerjanya ekstra keras gitu untuk mewujudkan sesuatu itu. Kalau sekarang, Mohon maaf Mas, saya potong. Makanya namanya dulu kuli tinta Mas ya. ya betul, kulit tinta betul. Ya, sekarang lebih mudah, tapi tidak berarti bahwa jurnalisme itu grade-nya turun. Tidak, tetap saja, tetap di atas. Ini bukan ordinary business ya. Saya kira jurnalistik itu tetap suatu profesi, suatu pekerjaan yang harus diperlakukan secara khusus. Nggak bisa dianggap, regulasinya nggak bisa disamakan dengan perdagangan biasa ya. Makanya kalau di negara-negara maju seperti Kanada yang saya pernah lihat buku tentang regulasi pers di sana itu tebal sekali. Kalau Indonesia agak tipis begini. Ya, Indonesia agak tipis, sana tebal sekali. Semuanya serba diatur ya. Karena memang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, di kampus situasinya tidak banyak berubah antara dulu dan sekarang. Peminatnya tetap besar. Dulu yang berminat untuk menjadi wartawan cukup besar, termasuk saya. Saya cita-cita saya begitu lulus saya ingin menjadi wartawan. Ya. Saya tidak ingin menjadi guru, makanya ketika saya diterima di IKIP, dulu namanya IKIP ya, Perintis 3, wah nanti jadi guru saya. Saya enggak mau masuk gitu. Saya masuk biar jauh, saya ke Jember enggak apa-apa. Tidak jadi guru, saya pengen jadi wartawan. Ternyata jadi guru juga. Ya, tapi saya tetap bekerja karena saya menyukai dunia jurnalistik. Saya tetap bekerja di sana, nyambi begitu ya, nyambi di luar kampus. Dan itu sebuah perjalanan yang bagi saya luar biasa. Karena di jurnalistik itu saya harus belajar bahasa lebih sungguh-sungguh dibanding ketika saya harus menulis novel misalnya. Beda sekali. Ini kalau novel itu lebih ya suka-suka saya, tapi jurnalistik nggak bisa seperti itu. Ini berhubungan dengan banyak hal ya. Nah, fakta. Ya, susahnya di mahasiswa itu adalah minimnya kemampuan mereka berbahasa Indonesia dalam hal ini. Ini kalau mengajar jurnalistik di kampus itu susahnya itu. Mereka harus menguasai bahasa lebih dulu. Padahal mereka belajar bahasa Indonesia itu kan sudah sejak mulai SD, SMP, SMA, kurang apa itu. Tetapi begitu masuk ke kelas itu seolah-olah mereka belum pernah belajar bahasa Indonesia. Susahnya itu. Ya, saya kira itu hal paling berat yang saya hadapi sebagai seorang dosen adalah menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang dalam hal berbahasa kualitasnya sangat rendah. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada sekitar 20% di antara mereka yang unggul, bahasanya unggul, kualitas bernalarnya baik, kualitas berbahasanya baik, itu ada sekitar 20%. Dan mereka tertarik ya menjadi seorang jurnalis. Biasanya begitu. Ini bisa kita lihat ketika mereka masih di kampus itu aktif dan kualitasnya baik, itu saya lihat begitu lulus mereka ke jurnalistik. Nggak jauh-jauh. Salah satu contohnya Mas Orisa ini. Ya, Orisa saya. Dan banyak alumni UNED yang lain yang posisinya bagus di jurnalistik itu di tingkat nasional. Andi Risa kemarin itu dapat Adi Negoro ya, penghargaan Adi Negoro itu kan Indonesia. Betul, itu penghargaan tertinggi kan, pers nasional. Itu alumni kita, alumni UNED itu. Andi Risa Hidayat itu. Angkatan 96 kalau tidak salah. Seangkatan sama Orisa. Ya. Cuman dia dulu tidak semenonjol Orisa loh. Iya.
Cuman pada akhirnya dia lebih beruntung di sana. Iya, di Kompas. Saya nggak gitu. Oke. Baik, tadi saya tertarik Mas. Ada kemudahan ya berupa teknologi. Tetapi ternyata teman-teman di mahasiswa ini kemampuan berbahasanya ya masih sedang-sedang saja lah istilahnya. Saya tidak ingin mengatakan jelek. Apakah ada kaitannya? Sebab begini Mas, saya pernah mendapatkan cerita ada seorang dosen yang menyuruh mahasiswanya, tolong Anda ngarang nulis pakai tulisan tangan satu halaman HVS gitu. Ternyata 80% dari mereka itu hanya bisa ngarang setengah HVS saja. Gitu. Mungkin apakah karena terbiasa pakai SMS dan WA yang disingkat-singkat itu, maksudnya bagaimana ini? Bisa jadi itu berpengaruh ya. Karena saya tidak hanya berhenti pada rasa heran ya, mengapa dulu para founding father seperti Bung Hatta, Bung Karno yang bahan-bahan bacaannya nggak sebanyak sekarang, ya kan? Untuk mendapat bacaan itu luar biasa sulit. Ya. Tapi mengapa kemampuan mereka menulis itu luar biasa? Ternyata suatu ketika saya menemukan sebuah tulisan anak-anak SMA pada waktu itu, setara SMA ya, nggak tahu apa namanya, Mulu atau apa, AMS ya, pokoknya setara SMA. Itu mereka sejak di hari pertama itu sudah mendapat pelajaran menulis. Jadi setiap minggu mereka membuat satu laporan. Kalau satu tahun itu 50 laporan, berarti dalam 3 tahun mereka membuat 150 laporan. Saya tanya mahasiswa itu, kalian disuruh menulis berapa kali ketika SMA itu? Hampir tidak pernah. Itu ketika disuruh menulis kan mereka harus membaca, karena tidak mungkin mereka bisa menulis kalau tidak membaca. Ya lah, dulu wajib membaca. Sekarang mereka sepertinya jauh dengan buku ya. Mungkin bahan bacaannya berbeda. Kalau dulu kita kan harus memfotokopi atau beli bukunya ya, cetak begitu. Sekarang mereka download saja bisa. Tapi berbeda loh ya, berbeda. Bacaan-bacaan anak-anak sekarang lebih banyak artikel-artikel. Ya, referensinya berupa artikel-artikel. Artikel itu kan potongan-potongan yang tidak utuh, potongan-potongan pikiran yang tidak utuh. Berbeda dengan buku. Ketika kita memegang buku, mulai dari A sampai Z, halaman pertama sampai terakhir itu berisi struktur pikiran yang utuh di situ. Gitu. Jadi itu juga berpengaruh saya kira. Menarik. Saya ke Mas Oriza dulu. Saya tahu karena Mas Oriza ini latar belakang pendidikannya adalah teknologi hasil pertanian ya. Oke. Nah, tapi penulis dia. Mas, ini ceritanya bagaimana sampai Anda tersesat dalam tanda kutip ke jurnalistik? Bikin. Jadi awalnya saya sebenarnya bakat mungkin begini, bakat menulis ya. Jadi waktu saya masih SD itu salah satu guru SD saya itu pernah mengatakan ke ayah saya bahwa saya punya kemampuan menulis lebih daripada teman-teman yang lain. Jadi waktu saya ketika sama SD kan sudah biasa baca koran, kemudian baca buku lah, buku Lima Sekawan, Agatha Christie, detektif itu. Nah kemudian satu ketika saya baca itu di koran tuh ada penghargaan Pulitzer itu waktu SD. Saya bilang ke guru saya ingin besok dapat Pulitzer. Nah, saya yang ingatkan saya saya sebenarnya lupa. Saya ketika saya dewasa saya diingatkan bahwa guru perempuan saya Bu Wahyu itu pernah cerita ke ayah bahwasanya kalau saya itu pernah bilang gitu. Nah kemudian nggak tahu ya, waktu SD itu saya memang karena suka baca buku, saya pelajaran yang paling saya sukai sebenarnya, saya nggak memfavoritkan bahasa Indonesia, cuma ketika bahasa Indonesia kan ada ujian itu kan selalu ada ujian menulis ya, ngarang.
ngarang itu biasanya 25 angkanya kan, 25 dari misalkan 75 untuk soal objektif tulisan nulis itu 25% dari ujian ya, ngarang. 75%-nya kan ngarang. Nah, saya minimal itu selalu dapat angka 21, 22 untuk menulis, untuk ngarang. Maksimal kan 25. Nah, di situ kemudian saya juga waktu SMP saya biasa nulis di kertas buku harian, bukan buku harian, buku tulis biasa itu. Waktu itu puisi atau apapun di kepala saya. Waktu ada pelajaran biologi, pelajaran matematika, saya nggak tertarik pelajaran-pelajaran itu. Malah saya nulis di situ, nulis hal-hal lain lah di situ. Kemudian SMA saya relatif terpisah sama dunia tulis menulis, saya lebih suka ngeband. Baru kemudian waktu kuliah saya ketemu Plantarum, tapi waktu Plantarum itu majalah mahasiswa pertanian ya. Saya nggak nulis serius, saya hanya nulis humor. Jadi ada rubrik humor, lalu teman saya di Pimretnya waktu itu Pak Mas Ilham Juanda mengatakan saya menyuruh mengisi rubrik humor, ngisi ya saya tulis saja gitu. Nah baru kemudian saya ikut beberapa pelatihan jurnalistik di Malang, kemudian di UGM, dan pada waktu Fakultas Teknologi Pertanian terpisah dari Fakultas Pertanian, saya kemudian ikut mendirikan majalah itu. Nah, singkat kata kemudian saya banyak aktif di pers mahasiswa daripada di kampus, di kuliah. Kemudian apalagi saya kemudian menjadi ketua umum unit kegiatan pers kampus mahasiswa waktu zamannya Pak Kabul Tegal Poto. Tegal Poto ya. Ya. Okay. Waktu itu UKPKM waktu itu, dan praktis waktu itu ya saya lebih banyak aktif di UKPKM. Bagi saya UKPKM itu kan UNED kan nggak punya fakultas ilmu komunikasi atau jurusan jurnalistik kan, publisitas kan nggak punya, publisisme kan nggak punya. Jadi saya menganggap UKPKM itu kampus saya yang kedua. Kalau kampus formalnya di UTP itu, ya gitu. Nah selama di UKPKM itu saya pernah, ini yang kemudian mengubah hidup saya. Saya tahun 97, iya 97, 98, 98 mungkin. Saya memenangi lomba menulis esai tentang teknologi pertanian di UGM. Jadi waktu itu UGM bikin lomba, saya nulis, masih ada di internet tulisan saya. Waktu itu preparasi home industry itu, menuju apa saya lupa judulnya itu. Waktu saya menang, hadiahnya dikirim ke Jember. Nah kemudian tahun 1999 saya ikut lomba esai yang diadakan Kedutaan Besar Korea di Jakarta. Saya waktu itu juara 4 waktu itu saya menulis esai tentang taekwondo. Nah saya berangkat ke Jakarta waktu itu, pertama kali ketemu dengan Sapardi Djoko Darmono di situ, karena jurinya ternyata Sapardi. Saya kemudian waktu hadiahnya 250.000 cuman, tapi kan waktu itu tahun 98 99 ya besar lah. Saya pulang naik kereta itu murah, masih 17.000 kereta kan, Jakarta Surabaya kan 17.000. Saya pulang ke Surabaya, saya belikan 4 buku Gunawan Muhammad catatan pinggir. Waktu itu harganya 25 ribuan, jadi 100.000 itu untuk beli catatan pinggir Gunawan Muhammad. Sama di Jakarta beli bukunya Michel Foucault yang sejarah seksualitas itu, seks dan kekuasaan itu kalau nggak salah, itu History of Sexuality. Itu buku yang pertama saya beli dari hasil jerih payah saya menulis. Nah saat itulah kemudian waktu itu semester 7 kalau salah, semester 7 semester 6 itu saya sudah bilang ke orang tua saya, besok saya akan jadi wartawan, jadi penulis. Jadi atau tanggapan beliau? Iya nggak masalah. Oke. Bapak sama ibu kan kalau ayah sama orang tua saya cenderung membiarkan saya memilih apa saja selama bisa dipertanggungjawabkan. Waktu saya SMA dulu saya naik gunung ya, ketika semua rata-rata orang tua di sekolah itu tidak mengizinkan, mereka membiarkan saya dan memberikan saya Percayaan. ya, malah berikan saya ransel gitu. Malah didukung ya? Ya artinya nggak ada masalah sebenarnya. Jadi itu pertama kali saya terjun di situ ya. Oke. Ini menarik ini.
Ini pertanyaan saya kemudian, lantas seorang jurnalis ini dilahirkan atau dibentuk? Oke, tapi tahan dulu. Kita sapa dulu Pak Lutfil Hakim. Assalamualaikum Pak Lutfil Hakim. Oh, sudah. Terima kasih Pak sudah bergabung. Mohon maaf, ini saya di mobil ya. Oke. Jadi tidak normal ya. Oke. Hadir di sini Cak Ilham, Cak Oriza dan Mbak Ilma dari PES kampus kita. Pak Ya, Lutfil, Assalamualaikum salam semuanya. dari kampus Tegal Boto. Nggak kangen Pak pulang ke kampus? Kangen. Aduh. Kangen Mas. Oke. Pak, selamat dari PES untuk kawan-kawan PES. Dan Ya, terima kasih. Pak, saya itu kemarin mencari tema Hari PES. Ternyata tema Hari PES itu bersifat kedaerahan, Pak. Ya, apa betul? Dan kalau betul, apa untuk tema PES di Jawa Timur, Pak? Ya. Jadi memang sifatnya tema tahun ini memang lebih kepada di mana lokasi puncak acara itu digelar. Jadi itu sifatnya sultra itu ya. Saya kira sah-sah saja sepanjang semuanya untuk semangat bagaimana memajukan daerah tersebut. Kalau Jawa Timur sendiri temanya itu mewujudkan PES sehat, cerdas, dan berwibawa. Jadi sederhana saja. Oke. Halo, Siapa? ya. Pak, tadi ada kata-kata PES sehat dan berwibawa. Sebetulnya tentu tema ini diambil bukan tanpa sebab, Pak ya. Kalau menurut Pak Lutfil sebagai Ketua PWI Jawa Timur, bagaimana kondisi dan perkembangan dunia PES di Jawa Timur sendiri, Pak? Saya kira begini, jadi tidak bisa diwilayahkan mungkin pekerjaan ini sekarang apalagi dengan multi platform ya, berbasis digital. Jadi sudah tidak ikut administrasi wilayah pemerintahan, tim atau gimana. Tapi secara umum saya kira dengan perkembangan dan dengan pembelajaran dan penambahan literasi yang terus dilakukan oleh masyarakat PES khususnya, saya kira secara umum kondisinya lebih bagus, apalagi sekarang lebih mudah untuk melengkapi hasil reportase atau hasil investigasi itu bisa didapat dengan sangat mudah, sehingga nanti produk jurnalistik yang muncul itu lebih komprehensif, lebih lengkap, validitasnya lebih oke. Karena didukung data yang source-nya lebih mudah didapatkan. Itu Pak ya, mohon mengikuti acaranya. Nanti saya akan berpindah ke Mbak Ilma ini, karena tadi sudah kita buka bahwa nggak afdol rasanya kita bicara mengenai PES kampus tanpa menampilkan pelakunya. Nah, Mbak Ilma, bagaimana ini ceritanya Anda bisa tertarik masuk bahkan menjadi ketua UKM PES Pijar FKIP? Apakah sama dengan Mas Cak Oriza tadi gitu? Kira-kira bagaimana, Mbak? Ketertarikan saya di UKPM Pijar itu sebenarnya berawal dari ketika saya SMA. Saya SMA dulu itu suka iseng-iseng menulis, kayak menulis puisi, menulis opini, dan menulis lain-lain lah. Tapi itu saya pegang sendiri, nggak saya florkan. Nah, berlanjut ke masa perkuliahan, karena di FKIP ada UKPM Pijar yang mana mewadahi sebuah wadah untuk bagaimana kita belajar jurnalistik. Nah, di situ saya seperti di sini ada. Saya otomatis saya ingin belajar di sini. Dan ketika saya mengapa sangat tertarik di bidang jurnalis, ada sosok figur yang memang saya kagumi sampai sehari ini adalah Mbak Najwa Shihab, yang mana sosok perempuan yang sangat kritis dan sangat peka terhadap kondisi sosial seperti itu. Itu menjadi awal saya untuk tertarik sekali di UKPM Pijar seperti itu. Dan banyak sekali alumni-alumni Pijar yang memang hari ini sudah fokus di bidang itu gitu loh. Dan sangat profesional menurut saya seperti itu. Dan itu menjadi sosok figur bagi saya, dan saya ingin seperti itu. Hari ini ada berapa anggota UKM Pijar? Untuk anggota UKPM Pijar tercatat untuk angkatan 2021 itu sekitar hampir 180 sampai 90 itu yang menjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika membuka pendaftaran anggota baru, berarti banyak ya yang ingin, bahkan apakah pernah sampai harus istilahnya diseleksi gitu?
untuk penyeleksian itu tidak ada. Kita langsung ke PJTD langsung. Untuk banyak tidaknya itu kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya itu pijar itu masih sedikit, ada 20, 30, tapi tahun 2021 tuh mencetak sebuah sejarah bahwasanya kita berhasil untuk memperbanyak kuantitas para anggota terlebih dahulu, baru nanti kita akan tempa di bagaimana kualitas para anggota ini benar-benar bagus seperti itu. Berarti minat mahasiswa untuk mendalami jurnalistik masih tinggi menurut Anda ya? Masih tinggi. Oke. Saya ke Cak Ilham ini. Tadi sudah disebutkan ada Mas Oriza, Cak Oriza yang jurusannya THP, Teknologi Hasil Pertanian, jadi wartawan gitu ya. Nah, saya teringat kemarin kita mendatangkan ada Safari Literasi Nasional, mendatangkan penulis Golagong dan Daniel Mahendra. Suatu saat Daniel Mahendra ini bercerita, dia diwawancari oleh seseorang, karena Daniel Mahendra juga seorang mantan wartawan. Dari cara dia mewawancarai dan dari apa pertanyaan dilampirkan itu cupu lah istilahnya kata dia. Akhirnya dia tanya, Anda wartawan baru? Iya. Anda kenapa jadi wartawan? Saya nggak ada pekerjaan lain Pak, akhirnya saya jadi wartawan. Nah, bagaimana kalau menurut Cak Ilham ini sebetulnya seorang penulis, seorang wartawan itu seperti Mas Orisa yang sejak kecil sudah ditempa dengan bahan bacaan dan sebagainya, atau bisakah nanti pada saat di kampus kemudian dicetak seperti itu, lantas kemudian lulus bisa jadi wartawan? Bagaimana ini? Ya, ya Daniel Mahendra saya tahu. Dia murid saya dulu waktu di SMA 4 dulu. Betul. Dia memang berbakat sejak waktu SMA itu saya sudah tahu bakat-bakatnya. Nah, biasanya mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik atau di bidang yang lain itu sudah menampakkan tanda-tanda bakat dan minat itu jauh sebelumnya. Seperti Orisa, dia sudah sejak SD sudah mulai suka membaca. Mbak Ilma saya kira juga begitu. Mahasiswa-mahasiswa yang lain yang minatnya besar di suatu bidang pasti memulainya tidak seketika itu. Tapi ada juga yang memang dia tidak mau mengetahui potensi dirinya itu apa. Ya, baru mengetahui di situ, oh ternyata saya berpotensi di sini. Lalu dia bersungguh-sungguh. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dia sampai ke waktu penghabisan kuliah tetap tidak tahu sebenarnya saya ini mau jadi apa, potensi saya apa, itu banyak sekali. Dan porsi mahasiswa semacam itu banyak sekali dibanding yang betul-betul tahu. Ya. Nah, ini yang akhirnya seperti itu tadi ya, saya nggak dapat pekerjaan ya, akhirnya inilah yang ada, jadi guru ya, jadi wartawan, jadi karena tidak ada yang lain. Karena yang lain pun dia juga tidak tahu mau jadi apa. Akhirnya begitu ada peluang dia masuk dan dia menjadi sesuatu itu. Dan saya kira orang-orang semacam itu tidak akan pernah menjadi. Ya tetap seperti itu aja ya, asal cukuplah untuk makan sehari-hari, untuk kalau bisa dengan keluarganya, dengan dia tidak akan sampai ke tataran ideal. Misalnya menulis buku, ya, menulis buku, apalagi mendapat Pulitzer atau Adi Negoro ya? Untuk tataran Indonesia itu hanya dapat dicapai orang-orang yang memang ditempa sejak awal atau menempa dirinya sejak awal itu. Dan menjadikan itu sebagai pilihan. Betul, itu pilihan hidupnya. Kalau tidak bisa, tidak bisa karena itu perjuangan yang ya seperti yang kita lihat sehari-hari lah. Ada orang yang menjadi guru ya guru saja ya seperti itu, jadi dosen ya dosen saja, jadi camat ya camat saja. Tapi ada juga orang-orang yang bagi dia itu tidak cukup, dia perlu mengupayakan sesuatu yang lain meskipun secara materi tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kan hasil itu tidak harus dalam bentuk materi, hasil itu bisa dalam bentuk penghargaan. Saya kira penghargaan itu nilainya lebih mahal daripada duit ya. Kalau uang kita bisa menghitung, tapi kalau penghargaan itu, penghargaan oleh masyarakat, oleh pihak-pihak tertentu itu mahal sekali. Saya ke Mas Cak Oriza, dari tadi lupa ini. Saya tahu ada banyak, mungkin di generasi Anda itu banyak wartawan yang berasal dari Fakultas Teknologi Pertanian justru. Nah, apakah zaman yang kemudian membentuk Anda dan teman-teman Anda menjadi wartawan
atau memang pada saat itu itulah pekerjaan yang tersedia, atau memang ada semacam kondisi di kampus yang kemudian mencetak banyak wartawan? Ya. Koreksi, seangkatan maksudnya. Iya, Kalau maksudnya saya gitu. jurusan, saya pikir cuma kalau jurusan hanya 2. Satunya cewek di Jakarta. Dia pernah jadi redakturnya majalah Go Review, namanya Nurul siapa? Ya, jadi gini. Tahun waktu saya masuk, saya harus dipahami bahwa saya masuk kuliah itu 2 tahun sebelum Orde Baru runtuh. Jadi waktu itu ketika kami masuk kuliah, dan apalagi sebagian besar dari kawan-kawan saya itu kan selain aktif di intra kampus juga aktif di ekstra kampus kan, otomatis mereka mendapat semacam didikan dari senior mereka tentang banyak hal, terutama hal-hal yang kritis terkait pemerintahan. Saya masih ingat waktu itu baca buku Pramudiana Ataturk kan sangat membanggakan ya. Jadi, karena kan itu kan dilarang pemerintah. Terus juga saya baca waktu saya masih kuliah. Jadi sebenarnya situasi juga membentuk ya untuk saya. Tapi saya pikir kampus itu sebenarnya juga tempat bagi, kalau saya pribadi melihatnya, tempat bagi teman-teman saya dan saya itu untuk menentukan pilihan hidup sebenarnya. Sudah. Jadi ini yang seangkatan saya, angkatan 96 di semua kampus itu, termasuk UKPKM Tegal Boto dan kemudian 998. Kalau boleh saya katakan 50% lebih jadi wartawan sih. Artinya mereka mendapat didikan di Kampus. kampus, di pers kampusnya, itu bukan di pendidikan formalnya. Ini yang menarik sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalau saya pikir kampus itu selain menawarkan pendidikan formal ijazah maupun pendidikan formal keilmuan, sebenarnya di intra kampusnya itu menawarkan pilihan-pilihan kepada mereka mau ngapain setelah lulus itu. Nah ini yang saya nggak tahu, semoga birokrasi kampus bisa memahami ini, bahwasanya mahasiswa itu pendidikan formal penting, tapi mereka juga harus diberikan pilihan-pilihan besok kamu mau ngapain setelah lulus, dan itu ada di intra kampus sebenarnya, intra kampus apapun ya, karena di teman-teman pencinta alam juga ada yang aktif seperti Mbak Siti Maimunah dulu Jatam kan, mantan ketua Jatam dan sebagainya, itu juga pas kampus di Mapensa kalau nggak salah, pencinta alam seperti itu. Nah di kampus juga kalau saya pribadi saya menemukan tempat justru di kampus. Saya masih ingat yang saya terkenang ini Mas Ilham, saya masih ingat terlibat dalam diskusi ruang publik di Radar Jember dengan Mas Ilham sama almarhum Mas Kris, Kristanto P. Raharjo. Waktu itu saya menulis tentang, saya waktu itu mengkritisi apa ya? Mengkritisi pemilihan rektor mungkin kalau salah itu waktu itu ya. Lalu kemudian dibalas oleh Mas Kris, lalu kemudian Mas Ilham yang waktu itu di Radar Jember waktu itu. Ini bagi saya suatu hal yang, waktu saya masih mahasiswa ya, jadi saya belum bukan wartawan, belum jadi apa-apa, masih mahasiswa. Direspon oleh 2 orang dosen dari Fakultas Sastra, yang kemudian saya menjadi akrab dengan Mas Ilham dan Mas Kris karena menulis itu sebenarnya. Jadi saya tidak kenal Mas Ilham karena apalagi Mas Ilham dan Mas Kris kan dulu di wartawan juga, Mas Kris di SCTV Mas Ilham. Nah itu bagi saya membanggakan, dan itu salah satu yang makin membuat saya berarti ini menarik gitu. Artinya kita punya media untuk mengeluarkan ide-ide kita gitu. Waktu itu saya nulis di Radar ya berapa ya, nggak tahu dibayar apa enggak, saya lupa malah, tapi justru yang menarik ketika direspon Mas Ilham sama Mas Kris ini yang kemudian itu menjadi sesuatu yang jadi itu melebihi materi saya pikir, karena membuka, memantik ruang publik untuk berdiskusi. Saya ke Mbak Ilma. Mbak, sebetulnya hari ini di pers kampus ketika seseorang kemudian menjadi anggota, apa program yang Anda lakukan untuk Anda kan ketua ya, apa yang diberikan kepada mereka ya? Untuk program-program yang akan kita lakukan, karena masih baru terpilih ya,
yakni ada beberapa diskusi, ada podcast juga, kita melakukan podcast. Selanjutnya kita juga studi banding ke lembaga-lembaga yang memang itu bagaimana kita akan belajar di situ. Dan selanjutnya kita juga mengadakan setelah melakukan diskusi dan lain-lain, ada tindak lanjut dari itu. Ketika mereka melakukan diskusi, mereka harus melakukan rencana tindak lanjut. Mereka diwajibkan untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi diskusi itu tidak hanya mandek di situ. Jadi mereka wajib menyetorkan baik itu opini maupun karya-karya jurnalistik lainnya. Dan di Pijar sendiri itu memang terjadwal perharinya siapa yang menulis, besok siapa yang menulis. Jadi memang benar-benar tidak mengalami kemandekan seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya potong. Untuk hasil menulis tadi diwujudkan di mana? Di web atau di dalam bentuk majalah secara hard file, hard cover gitu? Untuk hasil-hasil tulisannya itu berada di web Pijar. Oke. Di web Pijar sendiri. Dan untuk karyanya, kalau dari opini dan berita Strike News itu kita upload di sosial media kami, di Instagram kami. Itu memang benar-benar setiap hari kita upload. Oke. Baik, saya sekarang ke Pak Lutfil. Pak Lutfil masih memonitor ya? Ya, Oke. Pak, Bapak sebagai seorang pemimpin redaksi, misalnya ketika suatu saat media Bapak membuka lowongan kerja sebagai wartawan tentu, apa sih sebetulnya yang Bapak nilai? Apakah Bapak akan memilih mereka yang sudah aktif di PES kampus, atau mereka yang punya tulisan baik, atau parameter apa Pak untuk itu Pak? ya tentu hasil akhir yang dilihat ya. Jadi dari manapun mereka, yang penting dari hasil tes itu kita lihat memenuhi syarat, memenuhi kebutuhan. Saya kira itu yang diutamakan, apakah itu dari PES kampus atau dari luar PES kampus. Tapi umumnya yang dari PES kampus itu jauh lebih matang. Ini punya nilai lebih ya Pak ya untuk diterima daripada mereka yang katakanlah punya kemampuan menulis bagus tapi tidak di PES kampus gitu. Ya rata-rata yang dari PES kampus itu jauh lebih matang, dan kita bisa lihat fakta banyak sekali teman-teman reporter yang aktif sekarang bahkan sebelumnya yang sudah purna itu hampir rata-rata dari PES kampus. Angkatannya Orisa itu kalau di Jember itu sangat banyak sekali, di bawahnya atau di atasnya. Tapi yang saya tahu Orisa paling top. Artinya ada kesungguhan di situ. Oke, Pak Lutfil, Ya, kan tadi sudah disebutkan teman-teman PES kampus sudah memulai dengan memuat hasil tulisannya itu di media di media sosial. Nah, sekarang ini kan orang gampang sekali. Kalau dulu zaman saya mungkin Mas Cak Ilham gitu nulis, kemudian kalau nulis harus dikirim, itu pun juga belum tentu dimuat di media massanya. Sekarang orang dengan gampangnya bisa memuat tulisannya gitu ya dengan media sosial. Nah, kira-kira bagaimana Pak posisi PES ya, yang PES yang sungguhan gitu ya, di tengah tsunami informasi ini Pak? ya kita harus mengacu kepada kepentingan publik ya. Tidak mana yang lebih unggul, karena semua arahnya kan untuk pembelajaran kepada publik, informasi kepada publik. Karena memang kalau memang di redaksi itu kan ada produk PES, di ruang publik itu ada produk non PES. Tapi jangan kemudian ada komparasi di situ, karena terus terang banyak sekali produk non PES itu sebetulnya yang berkualitas. Banyak sekali blog aktivis-aktivis blogger itu yang justru karyanya itu jauh lebih bagus bahkan dari teman-teman jurnalis, bahkan menjadi bahan teman-teman jurnalis di blog-blog tersebut. Misalnya channel YouTube itu ada beberapa yang justru kita sebagai jurnalis menunggu melihat itu. Artinya apa? Kalaupun itu bukan produk PES, sebetulnya tidak semua yang ada di ruang publik itu tidak bagus. Banyak juga yang bagus, bahkan lebih banyak yang bagus. Meski memang harus diakui banyak juga yang tidak bagus.
Karena di ruang publik itu sekarang sangat terkontaminasi gitu ya. Ada banyak tipe orang yang masuk ke ruang publik keenaknya. Ada yang tertinggal secara literasi, tapi begitu masuk ke ruang publik sudah menjadi sok pinter, menjadi sok seperti makar, sok tahu, sok gurui gitu. Kemudian ada orang yang tertinggal secara mental. Tertinggal secara mental ini kalau bukan golongannya yang nulis, yang upload, kalau bukan kelompoknya, kalau yang tidak sama secara ideologi atau secara keimanan, dia dihajar saja. Jadi yang namanya tidak suka ya tidak suka. Secantik apapun kalau tidak suka ya tetap dihajar. Artinya apa? Artinya ruang publik itu sudah begitu terkontaminasi. Argumen-argumen atau info yang dibangun dengan secara sungguh-sungguh sudah campur jadi satu dengan argumen-argumen atau statement yang berbasis kepada ketidaksukaan tadi itu. Maka di situ pentingnya saya kira pers itu masuk di ruang publik untuk mencerahkan, untuk memberikan konfirmasi, untuk memberikan arah, untuk menjadi kompas. Karena apa? Karena produk pers ini lebih dijamin kualitasnya, lebih dijamin tingkat kebenarannya, lebih dijamin tingkat validitasnya. Karena apa? Karena tahapan karya jurnalistik itu ada. Dia harus menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik, harus ada kode etik jurnalistik. Nah, di situ banyak sekali diatur, bahkan ada banyak jurisdiksi sekarang yang mengepung profesi ini. Ada undang-undang pers, ada aneka peraturan lewat pers. Artinya apa? Seharusnya produk jurnalistik itu sudah jauh dari salah, apalagi hukum. Karena di situ diatur secara presisi yang untuk menjamin bahwa apa yang dikeluarkan, apa yang di-launching ke publik itu sudah betul-betul memenuhi kaedah dan syukur-syukur tentu memang menjadi adanya. Bukan berarti yang non-pers tadi buruk, saya kira banyak juga yang baik. Jadi kita tidak bisa membangun stigma bahwa produk medsos itu semuanya tidak baik, tidak juga. Gitu. Oke, terima kasih Pak Lutfil. Ini saya ke Cak Ilham ini. Kalau melihat tadi kok kayaknya tantangan pers ini berat ya Mas ya? Gimana menurut Mas Cak Ilham ini? Ya, memang semakin berat. Tapi bagi saya begini ya, sederhana saja. Untuk pers kampus ya, sederhana saja. Seandainya saya jadi rektor, saya akan bikin peraturan semua mahasiswa harus belajar pers, harus belajar jadi jurnalis. Karena dengan menulis itu dia harus berbahasa dengan baik. Karena nanti kalau seperti Ori saya, dia di teknologi pertanian. Setelah lulus dia ternyata nggak bekerja di situ. Mbak Ilma di FKIP, ketika lulus belum tentu loh jadi guru. Mungkin dia di pegawai negeri yang akan ditempatkan di mana kalau di Dikbud atau Diknas tidak jadi guru, tapi jadi seperti itu. Ilmu yang kita pelajari sehari-hari itu mungkin sudah kita lupakan pada waktu itu. Teori tentang ini, teori tentang itu. Buku kita sudah lupa, teori apa sudah lupa. Tapi berbahasa akan kita gunakan terus, dimanapun Anda berada. Bahkan ketika tidak bekerja, tanda petik ya, artinya jadi ibu rumah tangga misalnya. Ilma ternyata jadi ibu rumah tangga. Dia memilih jadi ibu rumah tangga. Suaminya mendorong dia jadi ibu rumah tangga. Dia akan mendidik anak-anaknya dengan berbahasa loh ya. Itu tetap berguna. Nah itu yang menurut saya menjadi kelemahan terbesar mahasiswa kita. Berbahasa dengan baik, gitu. Berbahasa Indonesia loh ya, bukan bahasa Inggris. Berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, dengan berbahasa Indonesia baik itu artinya kita bisa bernalar dengan baik. Gitu. Saya kira itu. Saya kalau berpikir tentang pers itulah di situ aja untuk pers kampus, sederhana aja. Belajar berbahasa dan menelurkan pikiran dengan terstruktur. Betul. Baik, kita istirahat dulu. Kita akan kembali dengan diskusi kita yang lebih hangat. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali.